pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, kalau begitu sebelum memulai pelajaran, izinkan kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak Capim Benedetto Tamanan. Kalian bisa panggil kakak Kevin. Di sini kakak pengen ngajarin kalian tentang membahas juga tentang ada namanya inteligensi atau dengan kata lain itu kecerdasan. Nanti kakak jelasin apa namanya. Selanjutnya, sebelumnya absennya ada yang nggak masuk atau gimana? Ada. Kalau gitu, sebelum melaksanakan kakak mau menjelaskan mengenai bimbingan klasikal, apakah kalian setuju jika durasi waktunya kita laksanakan selama 40 menit? Boleh? Mulai ya? Baik, dari kalian ada yang tahu nggak apa itu inteligensi sebelumnya atau kecerdasan? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya. Kalau gitu kakak jelasin kalau inteligensi itu salah satu kata lain dari kecerdasan yang dimana kalian di situ yang dimana mengenai prestasi kalian. Yang dimana kakak tahu mau itu baik di SMA maupun di SMK. Prestasi itu merupakan salah satu hal yang penting bagi kalian untuk nanti ke jenjang selanjutnya. Maka dari itu, di sini kakak ingin menjelaskan terdapat ada pembahasan dua materi yaitu mengenai apa itu pengertian inteligensi atau kecerdasan, terus ada apakah pengertian mengenai teknik behavioral sama counseling self management. Kalau gitu kita mulai dari definisi inteligensi atau kecerdasan. Nah, kecerdasan itu merupakan salah satu aspek penting yang kakak bilang tadi, itu untuk yang dimana di dalam dunia pendidikan terutama kalian kan SMK. Nah, tujuan dari inteligensi atau kecerdasan ini itu untuk membantu kalian melancarkan kalian dalam melaksanakan pembelajaran. Yang dimana ini terdapat seperti prestasi, baik itu akademik, non-akademik, kalian dalam ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, dan juga dengan adanya prestasi inteligensi ini, kalian bisa ada namanya kalian pernah ikut olimpiade atau lomba? Nah, itu salah satu dari inteligensi atau kecerdasan. Yang dimana juga kalau misalnya kakak kaitkan dalam jurusan kakak sendiri yaitu bimbingan dan konseling, itu juga memberikan kalian itu sebagai dorongan atau dukungan emosional kalian sendiri untuk melaksanakan atau menerapkan inteligensi atau kecerdasan. Nah, terus bagaimana sih caranya itu caranya untuk menerapkan inteligensi atau kecerdasan, tetapi dengan cara yang kekinian. Nah, menurut kakak ada 3 cara yang dimana kalian bisa melakukannya dengan menyusun jadwal sesuai kemampuan kalian. Misalnya dalam seminggu, hari Senin sampai Minggu kalian bisa misalnya Senin sampai Rabu itu mengenai akademik. Terus Kamis sampai Minggu kalian bisa non akademik seperti itu. Atau misalnya di luar sekolah. Nah, yang kedua kalian bisa seperti menyesuaikan diri. Misalnya salah satu dari kalian di kelas ini ada yang suka lomba dalam kayak matematika atau mata pelajaran kalian. Nah, itu kalian bisa menyesuaikan. Dan juga kalau misalnya mau lebih lagi, kalian bisa misalnya lebih ada keluar negeri. Nah, itu kan juga bagus kan, jadinya nama kalian juga bagus, terus nama sekolah juga bagus, bisa banggain orang tua. Nah, itu 3 cara yang bisa kekinian bisa kalian lakukan. Nah, terus terdapat juga ada jenis-jenis nih dalam inteligensi yang dimana pertama itu ada linguistik yang dimana kalian itu kemampuan kalian dalam tata cara kalian menggunakan bahasa, baik itu dalam ngomong sama guru, ngomong sama orang tua, ngomong sama sesama. Terus kedua itu ada kecerdasan logis matematis yang dimana ini yang berhubungan sama kalian sehari-hari, yang dimana jikalau kalian dalam mengerjakan tugas, menyusun kegiatan kalian, itu kalian harus tahu bagaimana caranya dan kalian harus mampu dikarenakan kalau kalian mau menerapkan inteligensi atau kecerdasan ini, kalian harus bisa menerapkan hal tersebut. Terus selanjutnya itu ada kecerdasan musikal, yang dimana
ini salah satu kemampuan, tapi kakak jarang lihat sih. Kemampuan musikal ini yang dimana kalian itu peka terhadap, misalnya kalian itu lebih tertarik pada kecerdasan tapi dalam berbentuk musik. Kayak misalnya kalian suka dengerin lagu, terus suka membuat ritme, atau kayak jatuhnya kayak produser membuat musik. Terus kecerdasan selanjutnya itu adalah kinestetik, interpersonal, intrapersonal, visual spasial itu sama naturalis itu berhubungan sama kayak kalian itu bisa memumpuni dari semua kecerdasan sebelumnya dan kalian jadikan satu. Nanti dari situ kalian bisa bagaimana sih caranya yang tepat inteligensi atau kecerdasan yang bisa kalian lakukan. Nah, kalau gitu kakak akan bahas mengenai apa itu. Maaf, sebelum itu kita akan ada contoh orang yang memiliki inteligensi yang tinggi. Nah, salah satunya ini bisa kalian lihat. Ya? Lihat. Kalau ini salah satu dosen kakak yang kebetulan datang, itu namanya Prof. Dr. Ikut Darsana, yang dimana beliau merupakan salah satu dosen di jurusan kakak. Dia yang mengajar mata kuliah kakak yang terkait dengan inteligensi atau kecerdasan, yang dimana beliau itu orang yang bisa dicontoh dalam ketegasan, dalam hidupnya memiliki ketegasan dan selalu memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa termasuk kakak. Dan terus selanjutnya contoh orang kecerdasan tinggi itu ada ini namanya. Nah, kalau ini tuh Profesor Dr. Niketus Suwardi, yang dimana beliau merupakan salah satu juga guru atau dosen kakak, yang dimana beliau juga sangat baik, sopan, dan juga bisa lah kakak contoh sebagai nanti kalau kakak jadi lebih komisnya dalam dunia kerja. Oke. Nah, kalau tadi kan contoh inteligensi yang tinggi, ini contoh orang yang memiliki inteligensi yang rendah. Yang dimana nih kalau misalnya kakak kaitkan sama kalian sekolah, yang dimana tuh anak dengan, maksudnya kalian siswa yang memiliki hambatan intelektual ringan atau mild intellectual disability itu IQ-nya tuh 50 sampai 70. Yang dimana IQ 50 sampai 70 itu termasuk IQ rendah. Bukan berarti kalian bodoh atau apa, tapi berdasarkan tes IQ 50 sampai 70 itu berarti kalian tidak memiliki kemampuan kependidikan maupun kemampuan di luar pendidikan secara normal gitu. Terus individu dengan Down syndrome, kalian tahu sendiri Down syndrome itu atau keterbatasan intelektual, yang mana suatu individu yang memiliki keterbatasan seperti kalian tahu kan Down syndrome. Nah, seperti itu pokoknya terbatas lah dalam berpikir. Terus anak dengan penurunan kemampuan intelektual akibat kerusakan otak, yang ini berkaitan dengan kesehatan. Jadinya kalau misalnya ada kalian dari online atau apa, anak misalnya salah satu individu itu kelihatannya kayak ada aja yang kurang. Kalau dia ngomong, kita ngomong A, dia ngomong B. Terus anak dengan keterlambatan perkembangan signifikan atau global development delay, yang mana ini banyak sih kakak lihat anak yang dimana atau siswa yang selalu ketika misalnya contohnya dalam pembelajaran, misalnya kamu kalau lagi ngajarin guru 1 tambah 1 2, tapi teman kamu ini 1 tambah 1 5, jadinya ada yang seperti itu. Contoh sederhana. Nah, terus kakak mau sebelum tadi kan kita udah bahas mengenai inteligensi. Nah, sekarang kakak mau mengenai teori konseling. Kalian tahu sebelumnya itu konseling apa? Bimbingan konseling. Ada guru BK kan di sini? Nah, tapi kan nggak tahu guru BK-nya berfungsi untuk apa? Untuk konseling. Iya, maksudnya konseling itu apa menurut kalian? Boleh. Kalau kakak perjelas, bimbingan guru, tujuan guru bimbingan konseling selain marahi kalian, mereka itu atau kakak sendiri itu tujuannya untuk mengatur kayak jadwal kalian. Terus kalau kalian ada ngomong sama kakak terkait dengan, nggak harus curhat mengenai ibu atau bapak,
Pak saya lagi dibully sama teman, nggak harus itu. Jadinya mungkin kalian mau cerita, Ibu Bapak saya kemarin habis lomba nih, gimana ya caranya biar supaya saya lebih lagi gitu. Jadinya nggak perlu cuma curhat tentang sedih aja, boleh senang-senang. Nah, jadinya di sini ada salah satu teori konseling, kan banyak ya. Teori konseling yang salah satu untuk terkait inteligensi ini namanya behavioral. Yang dimana konseling behavioral ini tuh kalian harus mengubah pemikiran positif, pemikiran negatif kalian jadi positif. Contoh, kamu lihat dia setiap kali dia masuk kelas bawahnya, apa sih dia kok masuk kelas? Ya, kalian harus mikir, ya dia masuk kelas ya karena mau belajar, bukan mau ngajak berantem atau apa, enggak gitu. Jadinya kalian harus pikir bahwa itu kan misalnya itu dalam sosial, kalau misalnya dalam pembelajaran deh, contoh guru, oke, kita tiba-tiba ngajarin ujian dadakan, terus oke, 10 soal kerjain cuma 10 menit. Ini guru ngerjain kita atau ngapain? Nah, kita nggak boleh gitu. Mungkin gurunya ngasih soal 10 terus ngerjain 10 menit matematika, ya yang mana nggak terlalu logis. Itu mungkin biar supaya kita lebih semangat belajar gitu. Itu maksudnya teori konseling behavioral. Nah, kalau misalnya menurut para ahli, itu di mana tuh konseling behavioral ini tuh yang dimana teknik yang melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku kalian sebagai siswa di berbagai situasi, terutama di lingkungan kelas, yang dimana untuk mengidentifikasi kemampuan kalian secara kognitif dan sosial. Oke, lanjut, kakak bahas mengenai apa itu self management. Oke, nih. Sebelumnya self management itu artinya kalian tahu? Nggak ada tahu. Kalau bahasa Indonesia self management itu cara kalian untuk mengatur diri. Jadinya kalau misalnya kalian lebih pilih main atau besok yang dimana kalian diajak main, tapi besoknya mau ujian matematika, kalian lebih pilih mana? Jujur, kalau kakak main. Enggak. Nah, kalau self management itu harus yang dimana kalian mengatur mana prioritas kalian untuk masa depan sama yang bukan prioritas. Jadinya kalau misalnya kalian pilih main, kan main bisa besok-besok. Ujian cuma sekali besok, ya udah, berarti ujian aja gitu. Maksud kakak dalam simpelnya kayak gitu. Jadinya menurut ahli juga bagaimana teknik self management atau pengaturan diri itu pendekatan yang memberikan kalian kesempatan dalam mengatur diri kalian secara mandiri dengan cara mengembangkan kemampuan internal juga kayak dimana memiliki tujuan untuk menunjukkan keberadaan kalian secara efektif dalam lingkup sosial. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Aman? Oke, kalau gitu sebelum kakak ini karena udah pembahasannya sudah selesai, sebelum kakak akhiri, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya atau bertanya apapun itu? Skip, aman? Oke, kalau gitu sebelum kakak mengakhiri, di sini ada kuesioner. Kakak minta tolong kalian ini profesor. Ini ada 30. Ini kan 30 kan. Nanti kakak kasih tahu tunjuknya. Kakak bisa kasih waktu 5 menit. Kalau persen. Baik, sebelum kakak memberikan question tentang inteligensi, kakak akan melanjutkan terkait indikator yang mana kakak akan memberikan video untuk terkait indikator yang terdapat dalam inteligensi. Kakak harap kalian bisa lihat ya. Bisa lihat? Bisa. Suaranya kurang ya? Pokoknya di sini kakak menjelaskan definisi mengenai indikator inteligensi yang terdapat ada 3 poin.
poin kedua terkait indikator itu akan membahas mengenai kemampuan beradaptasi. Ini kakak lagi bahas indikator terakhir. Nah, di sini kakak memberikan dari 3 indikator tersebut pernyataan positif dan negatif, yang dimana kakak dibantu salamnya. Ini pernyataan positif, pernyataannya yaitu bagaimana cara memecahkan masalah ketika sedang dalam mengerjakan tugas. Nah, ini indikator kedua. Ini terkait indikator 2, di mana kakak menanyakan bagaimana sih kalau misalnya jadi mahasiswa baru kita bisa menempatkan diri, dikarenakan kita kan nggak kenal satu sama lain. Jadi bagaimana cara kita menempatkan diri dan menyesuaikan diri. Ini indikator terakhir. Ini pernyataan positifnya. Oke. Pokoknya videonya itu dimana terdapat pernyataan positif dan negatif. Di situ kalian, di situ kakak membahas mengenai bagaimana cara menjawab pertanyaan positif dan negatif. Kalau misalnya contohnya itu tadi kakak kasih satu, misalnya bagi pemecahan masalah, bagaimana sih misalnya kakak nanya sama kamu, bagaimana kamu nanya sama kakak gitu kan, bagaimana caranya mengerjakan tugas matematika. Positifnya kakak bisa bilang, oh kamu tadi aku udah ngasih catatan, nanti kamu bisa tanya aku. Kalau negatifnya kamu bisa mikir sendiri kan, nggak usah nanya aku gitu. Oke, sekian dari videonya. Kakak akan membagikan fungsi dan inteligensi. Kakak harap kalian bisa selesaikan dalam 5 menit. Apakah bisa? Bisa? 30 tahun. Baik, setelah kalian sudah menyelesaikan kuesioner, nanti kakak minta tolong ke kelas untuk memanggilkan ke depan biar kakak cek. Setelah nanti selesai bimbingan kelas kali ini, ada beberapa nama yang kakak panggil untuk lanjut ke bimbingan selanjutnya. Apa bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik, kalau begitu sekian dari kakak. Nanti kita akan lanjutkan bimbingan selanjutnya. Terima kasih.